Baik, selamat sore Bu Rita. Selamat sore Ibu Tere. Apa kabar? Kabar Bagaimana baik kabarnya Bu. hari ini? Luar biasa Bu, baik. Luar biasa. Eh, ini sudah kesekian kalinya kita berdua bertemu ya dari pembicaraan kita sebelumnya. Iya, benar sekali Bu. Oke, baik Bu Rita. Dari pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini terlihat Ibu Rita lebih lebih cerah, Ibu Rita lebih ya terlihat lebih menarik lah. Makasih banyak Bu. Baik, dari pertemuan kita sebelumnya itu terkait dengan progres Ibu Rita terkait bagaimana mengembangkan program yang bernama Pada Murid dalam hal ini terkait dengan literasi. Kalau Iya, tidak benar salah, sekali Bu. ya, Iya, terakhir kita berbincang tentang itu, tentang iya, literasi iya. yang Ibu Rita lihat di mana pada rapor pendidikannya yang sebelumnya di sekolah mengalami penurunan. Kalau harus ada diintervensi, ada perbaikan, sehingga ada program perbaikan yang Ibu Rita sudah usulkan itu waktu bicara dengan kita. Iya, Saya iya. cuma mau tahu saja bagaimana program itu yang sudah Ibu jalankan sampai saat ini, eh, apa yang sudah Ibu lakukan, sudah sejauh mana? Iya Bu. Kalau terakhir pertemuan kita itu Ibu menilai bahwa eh, kinerja saya atau dari berdasarkan hasil itu masih di level 2 ya Bu. Ya, Tapi untuk sekarang saya bisa bilang bahwa pencapaiannya sudah di level 4 Bu. wah, kita harus Ya, berikan berikan aplaus ini Bu. iya, terima kasih banyak Bu. Iya, kenapa saya bilang di level 4? Karena sebelumnya indikator literasi numerasi pada rapor pendidikan di sekolah saya itu masih merah. Tetapi untuk tahun ini eh, indikatornya sudah menjadi hijau, sehingga saya bisa mengatakan bahwa eh, kegiatan atau program yang sudah kita lakukan itu sekarang sudah ada di level 4 untuk pencapaiannya, Bu, seperti itu. Ya, baik. Eh, Ibu sudah menggambarkan kalau sudah ada pada level 4 dari level 2 yang sebelumnya. Luar biasa. Saya mengapresiasi, sungguh luar biasa. Setelah 6 bulan kita berjumpa kembali, ya sudah naik pada level 4. Kira-kira indikator yang tadi Ibu sebutkan, indikator yang mana dari 2 yang merah menjadi hijau, itu indikator yang dicapai itu bagian mana yang sudah bagus. Iya Bu, seperti yang sudah tadi saya jelaskan Bu. Jadi kan awalnya indikatornya dia merah Bu. Jadi sekarang dia sudah hijau, menandakan bahwa uh, untuk literasi dan numerasi di sekolah kita itu sudah bagus, sudah mencapai target yang diinginkan Ya, Bu. berarti indikatornya sudah terpenuhi ya. Iya, Kalau indikatornya sudah terpenuhi, maka Ibu dan semua stakeholder yang ada di dalam pasti sudah berpikir indikator-indikator yang sudah dipenuhi sampai sudah masuk pada level hijau, berarti indikator yang tetap dipertahankan, mau tetap dipertahankan, eh, menurut Ibu itu indikator yang mana yang harus tetap dipertahankan? iya, baik. Terima kasih Bu Tere. Ya, kalau menurut saya sih indikator tetap yang kemarin yang sudah hijau semuanya indikatornya kita tetap harus pertahankan. Terus Cuma dikembangkan. bagaimana sekarang yang perlu perlu mungkin yang Kembang. harus saya dan teman-teman warga sekolah lakukan tuh bagaimana cara mempertahankannya Bu, supaya dia tidak turun lagi, dia tetap hijau atau lebih baik ya, dia tetap hijau dan hasilnya akan lebih baik. Ya, Jadi cara mengembangkannya dengan cara mempertahankannya dengan cara bagaimana? iya, oke baik Bu. Jadi untuk mempertahankan indikator tersebut yang sudah hijau, di sekolah kami itu sudah membuat beberapa program ya. Contohnya ada untuk literasi sendiri itu eh, semua guru, tenaga pendidik di kelas diharapkan dan memang harusnya wajib ya Bu, itu supaya dalam pembelajarannya
itu harus di dalam pembelajaran itu ada literasi dan numerasi, terutama tentang numerasi nih. Ya, jadi biasanya numerasi itu yang biasanya cuma identik dengan pelajaran matematika, fisika, kimia, ekonomi, tetapi sekarang diharapkan semua mata pelajaran itu di dalam rencana pembelajarannya itu ada literasi dan numerasi. Kemudian di sekolah kita juga mengadakan program setiap Jumat pertama ada Literasi Day. Literasi Day itu di mana anak-anak diberi kebebasan untuk membaca kita selama 1 jam. Anak-anak diberikan kebebasan mau membaca apa saja, buku yang mereka suka. Kemudian sesudah itu mereka menyimpulkan apa yang mereka baca. Kemudian yang berikut pada hari Jumat kedua, ketiga, itu juga ada pendampingan tentang literasi dan numerasi. Karena pendampingan literasi numerasinya itu dilakukan di kelas 10, Bu. Karena kan yang kemarin sudah ada nilainya itu yang sudah kelas 11. Jadi sekarang nanti kelas 10 yang akan naik ke kelas 11, mereka yang akan melakukan penilaian kan, sehingga mereka yang didampingi untuk literasi dan numerasi. Kemudian selain itu juga kami menggunakan soal-soal yang ada di PMM ya untuk melatih literasi dan numerasi. Jadi ada waktunya itu kita menggunakan lab komputer, kemudian soal-soalnya kita ambil dari PMM yang membantu anak-anak supaya untuk bisa mengembangkan literasi dan numerasinya. Mungkin seperti itu, Ibu Tere. Ya, luar biasa, Bu Rita. Semakin melaju saja ini program-program yang Amin. sudah dilaksanakan. Yang awalnya kalau mau dikasih target masih di level 5, ini sudah naik sampai level 9. Tinggal satu lagi komplit. Amin, amin. Ya, Semoga bisa ya. lolos. Jadi dari apa yang Ibu Rita sampaikan, saya bisa menangkap kalau ternyata dari program yang awalnya kita bincang dari pertama itu cuma ada satu program saja, namun dengan adanya review dari hasil raport mutu, maka sekolah mengembangkan lagi banyak-banyak program sehingga menunjang ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya yang tadi sampaikan ada literasi, numerasi yang harus terintegrasi ke semua mata pelajaran. Kegiatan yang sangat programnya sangat luar biasa. Dan kemudian ada program literasi yang dilaksanakan 1 jam sebelum atau dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Dan juga ada program Jumat yang dilakukan yaitu pendampingan untuk kelas 10 yang memang dipersiapkan untuk akan mengikuti asesmen di kelas 11 nanti. Karena kelas 11-nya hasilnya sudah keluar. Yang kelas 11-nya, Ya, Bu. kelas 12-nya sebelumnya hasilnya merah, kelas 11 sekarang hasilnya sudah hijau. Maka Iya, benar, Bu. sekolah punya kesepakatan mau mempertahankan untuk yang kelas 10 nih hasilnya tetap hijau. Luar biasa Ibu Rita. Nah, Terima apresiasi kasih, Bu. sungguh luar biasa atas program-program yang sudah dijalankan. Semoga program-program yang sudah dijalankan tetap dipertahankan dan didukung penuh. Pasti program yang kita jalankan pasti ada kendala-kendala. Ya, butuh ada tantangan. Mungkin Ibu Rita Ya, bisa benar sekali. sampaikan ketika program itu dijalankan, tantangannya dari mana? Tantangannya berasal dari mana? Apakah dari intern atau ekstern? Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Sesuai dengan hasil ya program yang sudah kita jalankan, tantangan-tantangan ini ada yang datang dari luar, ada juga dari dalam sendiri. Ya, saya mulai mungkin dari diri saya ya sebagai penggerak karena kita ada beberapa orang yang menggerakkan karena saya juga dari bagian kurikulum. Ya, kadang-kadang ada rasa jenuh, ada rasa bosan ya. Kita manusia biasa. Jadi itu yang mulai datang dari diri saya, tapi saya berusaha untuk menempatkan itu di luar. Selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk anak-anak, untuk kebahagiaan anak-anak dan juga untuk menjaga kita punya uh,
indikator pada rapat pendidikan tadi. Kemudian masih ada juga teman-teman yang masih susah diajak kerjasama, ya. Mereka masih merasa nyaman di zonanya. Kadang-kadang merasa bahwa itu adalah tugas dari kurikulum pada saat pendampingan. Biasanya seperti itu. Pendampingan untuk literasi numerasi biasanya mending dikasih untuk guru IPA, guru matematika, guru ekonomi. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi bagaimana caranya supaya kita menyamakan pemikiran antara kita dengan teman-teman yang lain bahwa ini semua tugas kita bersama, bukan hanya sebagian orang. Kemudian juga kadang-kadang kita punya tantangan dari segi misalnya sarana prasarana. Ibu tahu, pernah Ibu datang bahwa kita punya sekolah, lab di sekolah kita itu biasanya banyak digunakan orang luar. Jadi kadang-kadang juga kita sudah mempunyai program bahwa oh ya hari ini, minggu ini kita harus dengan anak-anak melakukan tes di kelas, di ruang lab. Tiba-tiba ada kegiatan juga dari luar. Kemudian kadang-kadang juga tentang jadwal ini, Bu. Kita sudah menyusun jadwal, ternyata ada agenda lain lagi. Jadi mungkin seperti itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ya, baik, Pak. Jadi tantangan-tantangan yang Ibu sudah sebutkan tadi ternyata tidak menyurutkan semangat ya. Betul sekali. Ibu dan teman-teman di sekolah, apalagi Ibu dan teman-teman yang sebagai penggerak. Saya lihat di sekolah Ibu kan ada komunitas. Ya, benar, Bu. Nah, maka menggerakkan dari komunitas, sehingga komunitas yang bergerak berdampak kepada rekan-rekan yang lain yang tadi Ibu sampaikan, ada yang masih berada pada zona nyamannya mereka atau tidak mau berubah dari kondisi mereka. Kadang mengatakan, oh kami sudah ada pada masa-masa di mana kami sudah di ambang batas, sudah memasuki pensiun, jadi tidak perlu lagi untuk mengikuti apa-apa ataukah program buah apa yang dilakukan. Tapi mungkin dengan komunitas penggerak boleh mendampingi, ya, mendampingi sehingga bergerak bersama-sama, sehingga terjadi perubahan itu secara bersama-sama, dan yang dirasakan pun itu berdampak pada semua, bukan cuma kepada satu dua orang, tetapi berdampak pada semua stakeholder yang ada di sekolah, dan juga lebih khusus berdampaknya kepada peserta didik. Apalagi ini berhubungan dengan raport pendidikan. Maka raport pendidikan menjadi suatu tolak ukur bagaimana program dan kinerja stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Ibu tadi mengurutkan banyak program yang sudah dilakukan dan dengan kelemahan kelebihan. Harapan saya itu bukan menjadi suatu kelemahan dan menjadi satu hal yang membuat Ibu sebagai penggerak dalam sekolah Ibu untuk bisa bergerak bersama teman-teman. Jadi dari percakapan yang Bu dan saya lakukan di sore hari ini, mungkin ada yang Ibu mau sampaikan dari percakapan kita ini? Ya Bu, yang pertama saya ucapkan terima kasih karena ya Ibu sudah membantu saya merefleksi tentang kegiatan 3 bulan yang sudah kita lakukan, dan memang atas pendampingan Ibu itu sudah luar biasa juga membantu sekolah kami sehingga kami bisa mencapai target yang kami harapkan atau yang kami inginkan. Jadi saya mohon jangan bosan-bosan Bu dalam mendampingi saya dalam saya melaksanakan program-program yang berdampak pada murid ini, Bu. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita atas sharingnya. Sudah berbagi, bertemu untuk yang kedua kalinya. Kiranya apa yang kita bicarakan hari ini, program-program yang Ibu laksanakan, tetap semangat untuk menjalankannya. Jangan bosan-bosan ketika saya datang lagi untuk bertanya-tanya. Oke, terima kasih Ibu. Nanti kita bertemu lagi pada perjumpaan-perjumpaan selanjutnya. Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu Tere. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih juga.